Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji Manzuma Az-Zamzami seputar ulum Al-Quran. Baik, kita akan memasuki pembahasan Al-Iqdul Awal. Rantai pembahasan yang pertama atau kalung pembahasan yang pertama. Kata beliau, Al-Iqdul Awal, kalung pembahasan yang pertama, ma yarji'u ila nuzuli zamanan wa makanan. Pembahasan yang kembali kepada turunnya Al-Quran itu terkait dengan masa ataupun tempatnya. Wa huwa 12 naw'an. Dan ini ada 12 bentuk. Ada pembahasan tentang Makki dan Madani, dan ini terkait dengan tempat. Ada pembahasan hadari atau safari, terkait dengan tempat juga. Dan ada pembahasan terkait dengan malam atau siang, di musim panas atau musim dingin. Ini terkait dengan waktu. Ada terkait dengan dia tidur atau tidak. Dan beliau terangkan tentang pembahasan asbabun nuzul. Awal ayat yang turun dan akhir ayat yang turun. Kata beliau rahimahullah, Al-awwal wa tsani, pembahasan yang pertama dan kedua, Al-Makkiyu wal Madani. Pembahasan tentang yang turun yang disebut sebagai ayat-ayat Makki atau ayat-ayat Madaniyah. Alhamdulillah. Apa yang Makki dan Madani dari Al-Quran? Ini dibahas oleh penulis rahimahullah. Mula-mula beliau mendefinisikan apa itu ayat Makki atau apa yang Makki dari Al-Quran dan apa yang Madani. Setelah itu beliau sebutkan satu persatu apa saja yang merupakan surah-surah Madaniyah. Yang merupakan surah Madaniyah, yaitu ada 29 surah beliau sebutkan. Lebihnya itu adalah surah Makkiyah. Ini dalam hitungan penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi ini dua bentuk tentang Makki dan apa? Madani. Beliau memberikan definisi, kata beliau, Makkiyuhu ma qabla hijratin nazal, wal madani ma ba'daha wa intasal. Makkiyuhu, yang Makki darinya, hu ini kembali kepada Al-Quran, yang Makki dari Al-Quran, ma qabla hijratin nazal, adalah apa yang turun sebelum hijrah. Apakah yang turun itu satu surah penuh atau kebanyakan surah? Ini perhatikan ya, kalimat agak detail. Apakah yang turun satu surah penuh atau kebanyakan surah? Jadi kadang sebuah surah disebut sebagai surah Makkiyah, tapi terdapat di dalamnya ayat-ayat Madaniyah. Demikian pula kadang terjadi sebaliknya. Surah itu Madaniyah, tapi terdapat di dalamnya sebagian ayat Makkiyah. Jadi kalau dibagi secara mendetail, semuanya terbagi 4. Ada
al-madani. Yang pertama, yang kedua ada al-makki. Dan yang ketiga ada al-makki di dalam al-madani. Dan yang keempat ada al-madani di dalam al-makki. Kebalikannya. Ini semuanya 4 perkara. 4 pembagian. Dan di sini penulis detailkan apa definisi dari surah Madaniyah, apa definisi dari surah Makkiyah. Makki dulu. Makkiyuhu, yang makki dari Al-Quran, babitnya apa? Kalau dia turun sebelum hijrah. Jadi kalau ayat atau surah masa turunnya sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dimaksud dengan hijrah ya, dia turunnya sebelum hijrah, maka itu disebut sebagai surah apa? Surah Makkiyah. Walaupun dia turun tidak di Mekah, tapi di fase sebelum hijrah, di masa sebelum hijrah. Misalnya turun kepada Nabi di Arafah atau di Mina. Jelas ya? Bukan di Mekah, tapi kejadiannya sebelum hijrah. Maka ini digolongkan, diklasifikasikan kepada ayat-ayat atau surah Makkiyah. Jelas ya? Adapun madani, wal madani ma ba'daha. Yang madani dari Al-Quran adalah apa yang turun setelah hijrah. Walaupun bukan di Madinah. Misalnya dia turun di Hudaybiyah. Iya. Atau turun di tempat yang lainnya selain Madinah. Yang jelas setelah hijrah. Iya. Dan ini definisi yang ditarjih oleh kebanyakan ulama. Yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Walaupun sebagian ulama memberikan definisi yang lain atau ketentuan yang lainnya di dalam pembahasan ini. Tapi apa yang disebut oleh penulis di sini, ini yang ditarjih, yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Iya. Baik. Sisa sekarang di sini untuk memperjelas pembahasan bagaimana cara seorang mengenal Al-Makki wal Madani, Al-Quran yang dianggap sebagai Makki dan ini sebagai Madani. Bagaimana dia mengenalnya? Iya. Dikenal dengan 2 jalan. Jalan yang pertama, nukilan dari sahabat. Sebab mereka menyaksikan turunnya ayat-ayat. Mereka mengetahui kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan masa turunnya. Maka apa yang dinukil dari para sahabat, penukilan yang membedakan antara Mekah, Al-Makki dan Madani, maka itu yang paling bagus untuk diambil. Iya. Dan jalan yang kedua adalah dengan tarik al-ijtihad. Yaitu dengan membedakan dan melihat ciri-ciri Al-Makki dan Madani pada surah-surah tersebut. Jadi kalau sebagiannya sudah ada nukilan dari sahabat, ini Makki, ini Madani, maka dari situ sudah bisa tergambar bagaimana ciri karakteristik dari surah Madaniyah dan surah Makkiyah itu. Iya. Karena itu pembahasan yang penting juga diketahui.
terkait dengan karakteristik Al-Makki dan Madani. Khasais. Apa khasaisnya? Ciri yang membedakannya. Ya, banyak ciri ya dalam hal ini. Di antara cirinya, kalau Al-Madani, Al-Makki, kita mulai dari Al-Makki, ya ciri yang tampak sekali pada surah-surah Makkiyah, dakwah kepada tauhid, penetapan kerasulan, penetapan hari akhirat. Ya. Dakwah kepada tauhid sebab kaum musyrikin di Makkah. Penetapan kerasulan sebab mereka kaum musyrikin menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penetapan hari akhirat dari keyakinan kaum musyrikin mengingkari hari akhirat. Dan juga jidal terhadap kaum musyrikin. Kalau ada mujadalah terhadap kaum musyrikin, iya. Maka itu ciri dari ayat-ayat apa? Makkiyah. Nah, demikian pula dari ciri surah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah adalah peletakan kaidah-kaidah umum dalam pensyariatan, dalam halal dan haram, dan anjuran kepada makarimul akhlak seperti keadilan, berbuat baik, dan penentangan terhadap apa yang bertentangan dari akhlak yang buruk, menentang akhlak yang baik itu, berupa kezaliman, kefajiran yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Iya. Juga dari ciri Al-Makki, penyebutan kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, supaya diambil ibrah, diambil pelajaran darinya. Nah, ini memang penyebutan kisah-kisah untuk menguatkan Nabi dan para sahabat. Iya. Dan dari cirinya juga ayat-ayat itu agak pendek di surah-surah apa? Makkiyah. Pendek tetapi kuat di dalam lafaz dan sangat mengena. Iya. Baik itu sebagian ciri apa? Al-Makki. Atau sebagian karakteristik dari Al-Makki. Ataupun Al-Madani. Adapun Al-Madani, karakteristik umumnya adalah merinci ibadah-ibadah, muamalat, hukum-hukum, ketentuan negara Islam, penjelasan syariat. Iya. Jelas ya? Ini ciri surah apa? Madaniyah. Demikian pula di antara cirinya adalah memfokuskan dakwah kepada ahlul kitab, menjelaskan keadaan mereka, menerangkan kesesatan mereka. Sebab ahlul kitab tidak diketemukan di Mekah, diketemukan di mana? Di Madinah. Iya. Dan dari ciri surah Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah, surah Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah adalah menyingkap hakikat kaum munafikin dan menerangkan sifat-sifat kaum munafikin. Sebab kemunafikan itu tidak tampak di Mekah, tampaknya di mana? Tampaknya di Madinah. Faktor-faktor yang mendatangkan kemunafikan itu hampir dikatakan tidak ada di Mekah. Ya, kelihatan di Madinah. Nah, dan dari ciri surah Madaniyah atau ayat-ayat Madani, Al-Madaniyah, itu agak panjang ayat-ayatnya. Seperti misalnya seorang melihat surah Al-Baqarah, penyebutan kisah Nabi Musa, ya, terkait dengan Bani Israel,
di orang-orang Yahudi. Penjelasan tentang hukum-hukum, ya, berbagai bentuk muamalah, pelengkap ibadah. Ini jelas sekali bahwa surah Al-Baqarah surah apa? Surah Madaniyah. Ya. Demikian pula surah Al-Munafikun. Ini jelas surah apa? Madaniyah. Sebab ini terkait dengan kejadian di Madinah. Tapi kalau baca surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini kira-kira surah apa ini? Surah Makkiyah. Jelas ya? Jadi ciri-ciri, khasais, karakteristik itu bisa dilihat. Baik. Dan memang ada hal-hal yang membedakan. Kaidah-kaidah disebut oleh para ulama membedakan. Seperti misalnya, ya, ciri atau tanda yang membedakan, ya, setiap surah yang ada sajadah di dalamnya, maka itu surah Makkiyah. Itu ciri ya, antara ciri. Setiap surah yang ada di dalamnya kalimat kalla, itu berkaitan dengan Makkiyah. Ini kita Makkiyah ya. Setiap surah yang terdapat di dalamnya ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Itu ciri apa? Ciri Makkiyah. So kalau ya ayyuhalladzina amanu itu sudah terkait dengan fase apa? Madinah. Ya ayyuhan nas, wahai seruan kepada manusia. Setiap surah yang ada kisah-kisah para nabi, umat-umat terdahulu, maka itu adalah apa? Makkiyah. Ya, setiap surah yang ada di dalamnya kisah Adam dan Iblis, maka dia adalah apa? Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah. Ya. Demikian pula setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf alif lam mim, alif lam ra, shad, qaf dan seluruh surah yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah itu adalah surah Makkiyah kecuali dua surah. Itu surah Al-Baqarah dan surah apa? Ali Imran. Ini ciri-ciri. Iya. Untuk surah Makkiyah. Ciri yang membedakan untuk surah Madaniyah dengan surah. Membedakan surah Madaniyah dari surah Makkiyah. Setiap surah yang ada di dalamnya kewajiban penentuan hukum had, maka itu adalah apa? Surah Madaniyah. Seperti surah Nur misalnya. Surah Nur penjelasan tentang hudud. Iya. Penjelasan tentang kisah ifk. Kisah kaum munafikin menuduh Aisyah dengan tuduhan keji. Ini surah apa? Makkiyah atau Madaniyah? Jelas Madaniyah. Baik. Demikian pula di antara cirinya setiap surah yang disebutkan kaum munafikin pasti Madaniyah. Iya, kecuali surah Al-Ankabut. Kecuali surah Al-Ankabut itu adalah surah Makkiyah. Karena ada ayat ya di surah Al-Ankabut, "Wa la ya'lamanna Allahu alladziina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin." Itu jangan dianggap bahwa ini menjadikannya Madaniyah, karena kebanyakan isi dari surah Al-Ankabut adalah Makkiyah. Iya. Kemudian di antara cirinya setiap surah yang terdapat di dalamnya perdebatan terhadap ahlul kitab, maka itu disebut apa? Madaniyah. Maka itu ciri yang membedakan. Iya. Ciri yang membedakannya. Dan seorang di dalam pembahasan ini, kalau dia kenal dengan baik, dia perhatikan pembahasan Makki dan Madani ini, dia akan peroleh beberapa manfaat, beberapa faedah. Jadi kalau ada yang bertanya, apa faedah kita kenal ini dari Makki, ini dari Madani, ini dari surah Makkiyah, ini dari surah Madaniyah. Apa faedahnya kita mengenal itu? Disebutkan oleh para ulama beberapa faedah. Di antara faedahnya adalah mengenal balaghah Al-Quran. Yang dia berada di atas derajat paling tinggi.
di mana mengkhitab setiap kaum sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Iya. Dan terdapat juga dari faedah tampaknya hikmah syariat. Dari hikmah pensyariatan yang datang dalam bentuk tadrij, bertahap. Apalagi kalau kita lihat ya, bagaimana syariat-syariat itu datang secara bertahap. Kayak ini akan tampak sekali keagungan, keindahan, dan ciri karakteristik pokok dari agama ini. Iya. Terdapat di dalam faedah mengetahui Al-Madani dan Makki, pendidikan untuk para dai di jalan Allah. Supaya mereka mengenal uslub Al-Quran. Ya. Di dalam menghadapi al-mukhatabin, orang-orang yang didakwai. Didahulukan yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Digunakan ketegasan pada tempatnya. Dan digunakan kelemah lembutan pada tempatnya. Iya. Dan di antara faedah pokoknya adalah membantu untuk membedakan mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Kalau ada ayat yang sudah terhapus hukumnya, maka diketahui apa yang menghapusnya. Ya, kalau ada ayat madani, ada ayat madaniyah dan ada ayat makkiyah, ya, dan salah satunya terhapus hukumnya, maka yang menghapusnya adalah madaniyah, yang menghapusnya adalah makkiyah. Afwan, yang menghapusnya adalah madaniyah sebab dia yang terakhir, dan makki yang pertama ini yang terhapus apa? Hukumnya. Iya. Baik. Jadi itu diantara faedah seorang mengenal tentang apa pembagian ini, Makki dan Madani. Baik, adzan dulu. Baik. Setelah memberikan definisi tentang apa itu Al-Makki dari Al-Quran dan apa Al-Madani, juga kita telah terangkan perbedaan antara ayat-ayat surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Penulis rahimahullah sekarang merinci apa saja surah-surah Madaniyah. Yang masuk ke Madaniyah mana? Kenapa beliau hanya menyebut Madani? Ya, diambil kebalikannya. Sebab ada 29 surah beliau hitung sebagai surah Madaniyah. Berarti lebihnya surah apa? Makkiyah. Ya, jadi enaknya kalau menghitung memang diambil yang sedikit saja. Hitung yang sedikit. Lebihnya adalah apa? Makkiyah. Kalau dihitung Makkiyah panjang nanti. Makkiyah lebihnya adalah apa? Madaniyah. Akan panjang. Karena itu diambil yang sedikitnya. Lebihnya adalah Makkiyah. Jadi itu sebagai kaidah. Iya. Perlu saya ingatkan di sini bahwa 29 surah yang disebut oleh penulis sebagiannya disepakati sebagai surah Madaniyah dan sebagiannya silam pendapat. Iya. Dan ada beberapa surah silam pendapatnya agak berat. Dan dia lebih cenderung dimasukkan ke dalam surah apa? Surah Makkiyah. Iya. Jelasnya? Tapi ini pelajaran sebagai pendahuluan. Kita tidak usah terlalu banyak mendetailkan dalam hal-hal yang terjadi silam pendapat. Sebab itu perlu memaparkan dalil dan sebagainya. Hanya saja kaidah yang disebut oleh penulis di sini sebagai pemula, ya, kaidah yang bagus untuk dipahami. Karena itu di kelanjutan bait syair yang pertama, wa in tasal, kalau engkau bertanya,
Nah, kalau kamu bertanya yang mana yang Makki, yang mana yang Madani, Al-Madani, maka beliau terangkan. Al-Madani, maka yang dimaksud dengan Madani, awwalatal Qur'ani ma akhirataihi wa kadal hajju taba. Ma'idatun ma talat anfalu, bara'atun wal-ra'du wal-kitalu, wa taliyaha wal-hadidun nasru, qiyamatun zalzalatun wal-qadru, wal-nuru wal-ahzabu wal-mujadalah, wasir ila tahrimi wa hiya dakhilah, wa ma ada hadha huwal makkiyu ala alladhi sahha bihil marwiyu. Iya. Kata beliau, kalau kamu bertanya apa itu, ya apa yang Makki, yang apa yang Madani, dia berikan kaidah. Yang Madani, awwalatal Qur'ani, 2 surah pertama dalam Al-Quran. 2 surah pertama dalam Al-Quran apa? Surah apa? Hah? Surah apa? Surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ya. Bukan itu yang dimaksud oleh penulis. Maksudnya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Sebab surah Al-Fatihah itu surah Makkiyah. Menurut pendapat yang lebih kuat. Jelas ya? Jadi yang beliau maksud 2 surah pertama Al-Quran adalah surah Al-Baqarah dan surah apa? Ali Imran. Ini 2 surah Madaniyah yang pertama. Ma akhirataihi, bersama akhir dari Al-Quran. 2 surah terakhir dari Al-Quran apa? 2 surah terakhir dari Al-Quran. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Berarti sudah 4. Iya. Wa kadal hajju taba. Demikian pula surah Al-Hajj. Ini yang keberapa? Yang kelima. Wa ma'idatun. Ini yang keberapa? Surah Al-Ma'idah. Surah yang ke-6. Iya. Ma talat anfalu. Yang ke-7 surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Bara'atun. Yang keberapa? Yang ke-8. Yaitu surah surah Taubah. Disebut juga surah Bara'ah. Yang keberapa tadi? Yang ke-8. War-Ra'du. Surah Ar-Ra'd. Yang ke-9. Wal-Kitalu. Surah Al-Kital. Apa itu surah Al-Kital? Itu surah Muhammad. Ya, disebut juga dengan surah Al-Kital. Jadi yang keberapa ini surah Al-Kital tadi? Yang ke-10. 10 ya, yakin? Baik. Wa taliyaha, dan 2 surah setelah Muhammad. Berarti surah apa itu? Surah Al-Fatih dan surah Al-Hujurat. 2 surah, 12. Wal Hadidu, surah Al-Hadid, 13. Wal Nasru, surah An-Nasr. Iya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Keberapa tadi itu? 14. Ke-15, Qiyamatun. Qiyamatun surah apa maksudnya? Surah Al-Qiyamah. Beda ya antara Qiyamatun dan Qayyimatun. Kalau Qiyamah surah Al-Qiyamah. Kalau Qayyimah itu surah Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi, ya surah Al-Bayyinah. Zalzalatun. Ini surah yang keberapa? 16. Surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 16. Wal Qadru, surah Al-Qadar. Iya, ini keberapa? 17. Ya, ini dari kalau seperti ini kita bisa pecah-pecah lagi nanti kaidahnya. Seperti kalau seorang ingin buat kaidah, semua juz amma adalah surah Makkiyah kecuali 2 surah. Surah apa? Zalzalah dan surah Al-Qadar. Nah, itu contoh ya, surah Zalzalah, surah Al-Qadar dan surah An-Nasr. 3. Itu cara memecah kaidah. Baik. Al-Qadar tadi yang keberapa sudah?
17. Wan Nur, surah Nur yang ke-18. Wal Ahzabu, surah Al-Ahzab. Ini yang keberapa? 19. Wal Mujadalah, 20. Al-Mujadalah bisa dibaca Al-Mujadalah, bisa dibaca Al-Mujadilah. Iya. Bisa dibaca Al-Mujadalah, bisa dibaca Al-Mujadilah. Baik. Dan dua-duanya dibolehkan. Wasir ila tahrimi wa hiya dakhilah. Kemudian berjalanlah sampai ke at-tahrim. Jadi ini semuanya juz 28. Iya. Semuanya adalah surah Madaniyah. Jadi dari Mujadalah turun ke bawah sampai at-tahrim, semuanya adalah surah apa? Makkiyah. Al-Mujadalah, Al-Hashr, Al-Mumtahana, As-Saff, Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, kemudian apa? At-Tahrim. Ada At-Tahrim masuk di dalamnya. Iya. Jadi semua jumlah surah Madaniyah di hitungan ini itu semuanya 29 surah. Baik. Ini yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini, dan pada sebagiannya itu ada silang pendapat. Pada sebagiannya ada silang pendapat. Iya. Selain daripada itu, beliau berikan kaidah, wa ma ada hadza huwal makki. Selain daripada itu adalah makki. Alal ladzi sahha bihil marwi. Berdasarkan riwayat yang sahih. Jadi ini tarjih menurut penulis rahimahullahu taala. Baik, jadi selesai di sini kita mengenal apa itu surah-surah Madaniyah dan apa itu surah-surah apa? Makkiyah. Ya, dengan ini seorang mudah untuk mengenalnya. Kemudian kata beliau as-salif wal rabi al-hadari was safari. Ini dua bentuk yang lainnya. Iya. Di dalam kalung pembahasan yang pertama ini ada dua bentuk lain. Yaitu al-hadari was safari. Dari Al-Quran itu ada yang turun di saat mukim, dan yang turun di saat safar. Jelas ya? Ini dua bentuk. Al-hadari itu yang kebanyakannya. Kebanyakan ayat Al-Quran sifatnya hadari. Turun kepada Nabi dan beliau dalam keadaan mukim, tidak safar. Karena itu penulis di sini merinci yang apa? Yang safari. Ya, dirinci yang safari sebab ini yang sedikit. Iya. Beliau beri beberapa contoh dari safari. Surah yang turun saat safar. Kata beliau, was-safari ka'ayatit tayammumi ma'idatan bidati jaishin fa'lami. Iya. Au hiya bil baida'i thumma al-fath fi qira'anil ghamimi ya man yaktafi. Kata beliau as-safari, Al-Quran yang turun safari saat Nabi melakukan perjalanan seperti ayat tayammum. Iya. Ayat tayammum ya. Ayat tayammumi ya. Ma'idatan. Yaitu surah Al-Ma'idah, berada di surah Al-Ma'idah. Nah, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir ayat. Iya. Di mana disebutkan di situ tentang tayammum.
Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya. Maka ini ayat, kata beliau, turunnya bidati jaishin. Turunnya di apa? Di dalam perjalanan pasukan. Iya. Perjalanan pasukan. Dan di dalam tempatnya di mana? Ini disebutkan oleh penulis rahimahullah dua pendapat. Iya. Fa'alami, ketahuilah, awhiya bil baida thumma al-fathu fi qura'inil ghamimi ya man yaktafi. Atau dia di al-baida. Baida ini nama tempat ya. Iya. Dia masuk di Dzul Khulaifah. Nah, ini bidati jaishin. Dati jaishin ini nama tempat juga. Tadi saya sebut dalam sebuah pasukan. Maksudnya dati jaish ini juga nama tempat. Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah dari Ibnu Tin. Dan itu tempatnya dati jaish itu sebelum Dzul Khulaifah. Sebelum Baida. Jadi itu yang pertama ya. Iya, yang pertama turun di Safar. Ayat tayammum. Yang kedua, thumma al-fathu. Ini surah Al-Fatih. Ini yang kedua. Iya. Thumma al-fathu fi qura'inil ghamimi. Perhatikan itu, qura'in. Ainnya di kasratain, dua kasranya ditanwin. Karena ini darurat syair. Ya sebenarnya ma'tuf. Hanya darurat syair di seperti itu. Fi qura'inil ghamimi. Karena itu saya baca nil ghamimi untuk menampakkan tanwin. Fi qura'inil ghamimi ya man yaktafi. Baik. Qura' itu artinya tarf, ujung. Iya. Berada di ujung Al-Ghamim. Al-Ghamim nama tempat. Itu disebutkan sekitar 170 mil dari Medina. Dari Mekah sekitar 30 mil. Ya man yaktafi, wahai orang yang mencari. Wahai orang yang meniti jejak, ingin mencari tempat turunnya. Dan penyebutan bahwa surah Al-Fatih ini turun di Qura' Al-Ghamim itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah di dalam sebuah kisah yang dimaklumi. Baik. Ketika turun, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, hingga akhir surah. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa bimina taqu wa ba'du yawman wa turja'una awwali hadzal khatma. Wa bimina, dan di Mina. Ya, turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Itu ayat yang di Mina. Apa namanya ayat di surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Iya. Jadi bimina ittaqu wa ba'du yauman. Jadi kalimat ittaqu setelahnya kalimat yauman. Jadi ittaqu yauman begitu. Dan setelahnya wa turja'una. Ya kalau diglobalkan ayatnya wattaqu yauman turja'una. Nah, sisa diikuti kelanjutannya apa?
Taqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya. Katanya wa turja'una aw li hadzal khatma, aw li hadzal khatma. Ini perintah ya dari ila. Ya, maksudnya kalau sudah sampai ke situ, ittaqu yawman turja'una, lanjutkan ini sampai ke akhir ayat. Nah, itu dapat ayatnya. Itulah ayat di surah Al-Baqarah ya, begitu kesimpulannya. Baik. Ini di antara ayat yang disebut oleh Suyuti. Berkaitan dengan dalilnya, apakah ada dalil yang kuat tentang hal ini atau tidak? Ini disebutkan riwayat di dalam Dalailun Nubuwwah oleh Al-Baihaqi. Nah, ini perlu dibahas ya tentang derajat haditsnya apakah kuat atau tidak. Kita di sini hanya sekadar mensyarah apa-apa yang disebutkan bahwa ini ayat turunnya pada saat perjalanan. Tapi dari sisi keabsahan atau tidaknya itu ada sebagian hadits perlu dibahas. Kemudian berikutnya wa yauma fathi amana ar-rasulu li akhir surati ya sa'ulu. Ya, dan di yaum fath, maksudnya di Fath Mekah, turun ayat amana ar-rasul hingga akhir surah. Ya, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir surah Al-Baqarah. Ini turun. Ya, tapi ini oleh As-Suyuti sendiri dalam Al-Itqan, beliau mengatakan saya tidak ketemukan dalilnya, hanya disebut. Baik. Hingga akhir surah, ya sa'ulu, wahai orang yang banyak bertanya. Iya, sebab ini beliau sering bahasakan ya, dan di sela-sela syair kadang para ulama memasukkan nasihat-nasihat. Ya, seperti ya sa'ulu itu sifat seorang penuntut ilmu. Dia banyak bertanya pada apa-apa yang bermanfaat baginya, pada hal-hal yang membangun kebaikannya. Wa yawma badrin suratul anfali ma hadani khasmani wa ma ba'du taba. Iya. Dan pada perang Badar turun surah Al-Anfal. Surah Anfal seluruhnya turun di perang Badar. Iya. Nah ini zahirnya seperti yang disebut oleh Al-Bukhari. Nah, sebab ditanyakan kepada Ibnu Abbas oleh Sa'id bin Jubair ya, tentang surah Al-Anfal, maka Ibnu Abbas menjawab nazalat fi Badr, turun di Badr. Ya zahirnya turun seluruhnya di Badr, surah Al-Anfal. Bersama dengan hadani khasmani ini ayat ya ikut di dalam surah Al-Hajj. Ilal Hamid sampai kepada firman-Nya Ilal Hamid. Sampai kepada firman Allah Al-Hamid. Iya. Jelas ya? Jadi maksudnya ayat itu hadani khasmani. Ya. Sampai kepada apa? Kelanjutan ayat yang berakhir di mana? Di nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Iya. Kalau kelengkapan ayatnya, kalau kita baca di surah Al-Hajj, hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Sampai situ.
Jadi berapa ayat? 6 ayat semuanya. Ya. Jadi ayat ini juga menurut An-Nazim yang beliau menukil dari As-Suyuti rahimahullah, ini juga turunnya di perang Badar. Iya. Dan itu diambil dari sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan di dalam syarah. Kemudian ayat berikutnya, dan dimaklum ya di Badar perjalanan, bukan mukim. Kemudian ayat ilal hamidi thumma in aqabtumu fa'aqibu bimithli ma uqibtumu. Ini potongan dari ayat di akhir surah An-Nahl. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Iya. Baik. Ini ayat di akhir surah An-Nahl hingga akhir surah di Uhudin. Turunnya di Uhud. Ya, di perang Uhud turunnya. Dan ini dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ya, tapi ini perlu diperiksa sanadnya ya. Disebutkan di dalam syarah. Baik. Kemudian berikutnya wa arafatil rasamu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Berikutnya di Arafat. Di Arafat mereka rasamu telah menulis turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya ya. Ya, sebab telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ini oleh Umar dikatakan turun di mana? Di Arafah. Nah. Jadi selesai sudah beberapa ayat yang turun di perjalanan. Turun di perjalanan. Apakah hanya ayat-ayat ini saja? Surah-surah ini saja yang turun di perjalanan? Tidak ada lagi yang lain? Nah, penulis berkata, وَمَا ذَكَرْنَا هَاهُنَا الْيَسِيرُ وَالْحَضَرِ وُقُوعُهُ كَثِيرُ. Kata beliau, apa yang kami sebut di sini dari surah ataupun ayat yang turun di perjalanan itu sedikit. Ya. Adapun yang hadari, surah ataupun ayat yang turun dalam keadaan Nabi mukim tidak safar, itu sangat banyak terjadi. Dan itulah kebanyakan Al-Quran. Jadi ini pembagian lain. Bagaimana turunnya Al-Quran, ada yang safar, ada yang apa? Dalam kondisi Nabi mukim. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang kelima dan keenam. Kata penulis rahimahullah, An-Naw' al-Khamis was-Sadis. Pembahasan yang kelima dan keenam. Al-Laili wan-Nahari. Ya, yang turun di malam hari dan di siang hari. Nah, jadi penulis di sini hanya menyebut yang turun di malam hari saja. Sebab kebanyakan surah dan ayat turun di waktu apa? Siang hari. Karena itu beliau singgung yang sedikit saja. Kata beliau, wa suratul Fathi atat fil laili wa ayatul kiblati ay fawalli. Suratul Fath itu di malam hari. Iya. Sudah berlalu ya di hadits tentang turunnya surah Al-Fath. Iya. Dalam riwayat Bukhari yang telah kita baca. Yaitu Nabi sedang di perjalanan dan turunnya kepada Nabi di malam hari. Demikian pula ayat kiblat. Iya. Yaitu ayat tentang kiblat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun di malam hari. Nah, kenapa? Sebab kiblat berubah itu mulainya di waktu sholat subuh. Di waktu sholat subuh.
Dan dikatakan telah turun kepada Nabi Al-Quran di malam ini. Menunjukkan bahwa perubahan kiblat ini, ayat tentang kiblat ini turunnya di malam hari. Baik, itu dua sudah. Berikutnya, wa qawluhu ya ayyuhan nabiyyu qul ba'du li azwajika wal khatmu sahlu amil lati fiha al-banatu lallati khussat biha azwajuhu fa athbiti. Iya. Ini yang ketiga sekarang. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Iya. Ini ada dua ayat ya dalam Al-Quran. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Ya. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. Kelanjutannya yang membedakan. Kalau di tempat yang pertama, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Itu yang pertama. Ayat yang kedua di surah Al-Ahzab, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Jadi ada dua tempat. Yang mana yang dimaksud oleh penulis? Kata beliau, ujungnya gampang. Tapi lihat, apa yang membedakan? A'ni allati fihal banat. Yang saya inginkan, di depannya, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. Tetapi di dalam ayat itu, ada tambahan penyebutan anak perempuan. Berarti tempat yang mana yang diinginkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Itu yang diinginkan. Lallati khussat biha azwajuhu. Bukan yang dikhususkan untuk istri-istrinya. Ya, kalau yang pertama, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya. Bukan itu. Bukan dikhususkan untuk istri-istrinya. Fa'athbiti. Tetapkan. Jadi maksudnya tempat yang ketiga di sini adalah ayat ya ayuhan Nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain al-ayah. Jelas ya? Baik, ini tempat yang keberapa? Yang ketiga. Dan ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Al-Bukhari tentang Sauda yang keluar di malam hari dan waktu itu belum turun ayat hijab. Begitu ayat hijab ini turun, ya, maka apa? Para istri-istri Nabi pun, ya, telah mengamalkannya. Baik. Dan ini ada kisahnya ya, bagaimana Umar radhiyallahu anhu yang mencocoki wahyu di sini ketika beliau mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hijab itu, ya, dan turun ayat yang mencocoki usulan Umar radhiyallahu anhu. Dan semoga Allah ridhai seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ayat berikutnya, wa ayatus salasatil ladina ay khullifu bitaubatin yakina. Berikutnya adalah ayat tentang 3 orang yang mereka ini takhallaf. Iya. Itu ayat di surah At-Taubah. Tentang 3 orang sahabat yang tidak hadir perang Tabuk. Wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat. Dan seterusnya dari ayat. Maka 3 orang ini atau ayat-ayat itu turun. Iya. Penjelasan tentang taubat 3 orang ini. Itu turun pada saat safar. Turun di malam hari. Turun di malam hari, bukan di siang hari. Dan ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Berdasarkan hadits riwayat Bukhari Muslim dari Ka'ab bin Malik sendiri yang bercerita. Salah satu yang mengalami kejadian. Sebab 3 orang yang tidak hadir di perang Tabuk ini, mereka adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah ibn Rabi'. 3 orang sahabat. Kalau ingin mudah mengingatnya, dikumpul dalam satu kalimat. Kalimat Makkah. Mim, Kaf, dan Ha. Mim, Murarah ibn Rabi'.
Ka'ab bin Malik, dan H. Hilal ibnu Umayyah. Baik. Iya. Jadi selesai sudah ya, berapa ayat? Dia sebutkan satu surah Al-Fatah, kemudian ayat kiblat, kemudian ayat tentang hijab, kemudian ayat tentang 3 orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk. Ini semuanya turun di malam hari. Fahadihi ba'dun lilayliyin ala anna al-kathira bin nahari nazala. Kata beliau ini sebagian dari ayat-ayat yang turun di malam hari. Ya, di mana kebanyakannya adalah ayat yang turun di siang hari. Itu kebanyakannya. Baik, selesai sudah ya. Yang kelima dan keenam. Bentuk yang kelima dan keenam. Bentuk yang ketujuh dan kedelapan. As-sabi was-samin, as-sayfiyu was-syita'i. Iya, yang turun di musim panas dan turun di musim apa? Di musim dingin. Dikasih satu contoh. Iya. Kata penulis rahimahullah, sayfiyuhu ka'ayatil kalalati. Itu dia perbaiki harakatnya di buku namanya. Sayfiyuhu bukan tamarbut ya. Sayfiyuhu ka'ayatil kalali. Wasyita'i kal-ashri fi aishati. Nah, turun di musim panas. Ayat turun di musim panas. Ya dimaklumi bahwa di sini hanya disebut 2 musim saja, musim panas dan musim dingin. Padahal masih ada 2 musim lainnya, ada musim kharif dan ada musim apa? Rabi. Ada musim gugur dan ada musim semi. Iya. Baik. Tapi biasanya kalau disebut musim panas dan musim dingin saja, itu Rabi sudah dimasukkan ya, ke dalam as-saif, dan musim gugurnya dimasukkan ke musim panasnya. Ya. Ya, musim panas ke ayatil kalalah, seperti ayat kalalah. Itu ayat di akhir surah Nisa, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya. Itu di Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Yaitu disebutkan sebagai ayat as-saif. Ayat yang turun di di musim panas. Iya. Dan di musim dingin wasyita'i kal-ashri fi aishati. Dan di musim panas adalah 10 ayat dari surah An-Nur. Kal-ashri itu 10, maksudnya 10 ayat di surah An-Nur. Fi Aisyah, yang menjelaskan sucinya Aisyah dari tuduhan kaum munafikin. Ya, dimulai dari ayat innal ladina ja'u bil ifki dan seterusnya. 10 ayat. Ya. Dan ini riwayat-riwayatnya di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Cuma di dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan wa huwa fi yaumin syatin. Dan waktu itu di hari yang dingin. Di musim dingin. Baik. Selesai sudah bagian yang ke-7 dan ke-8. Bagian yang ke-9. Al-Firashi. Ya, yang turun di atas tempat tidur. Maksudnya turun dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tempat tidurnya, di pembaringannya. Iya. Apakah beliau dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga? Yang jelas beliau di atas tempat tidurnya. Kata beliau ka'ayati thalathatil muqaddamah fi naumihi fi baiti ummi Salamah. Ya. Seperti 3 ayat yang telah berlalu. Ya. Apa? Seperti ayat tentang 3 orang yang telah berlalu. Seperti ayat tentang 3 orang yang telah berlalu. Ayat apa ini yang sudah berlalu? Hah? Kisah taubatnya 3 orang yang tidak hadir di perang Tabuk.
Ini fi naumihi fi baiti Ummi Salamah. Ini ayat turun ketika Nabi tidur di rumah Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah namanya Hind bintu Abi Umayyah Al-Makhzumi. Janda dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya suami Ummu Salamah yaitu Abu Salamah. Iya. Pada tanggal 8 Jumadal Akhirah di tahun keempat Hijriyah. Baik. Dan beliau adalah akhir istri Nabi yang meninggal. Ummu Salamah. Meninggal pada tahun 59 Hijriyah. Iya. Jadi ketika Nabi SAW tidur di Ummu Salamah, ayat ini turun. Kemudian kata beliau, yalhaquhu an-nazilu mithla ar-ru'ya biqawli ru'yal anbiya'i wahya. Masuk juga di dalam pembahasan ini, ya, apa yang turun dari ayat-ayat dalam bentuk Nabi melihatnya, dalam bentuk ru'ya. Karena ru'ya para Nabi adalah apa? Adalah wahyu. Ya. Jadi kalau turun kepada Nabi dalam keadaan beliau tidur, diwahyukan, maka itu masuk di dalam bentuk ini, dihitung juga. Ya, dalam keadaan beliau mimpi. Hanya saja ini diberi contoh oleh para ulama dengan surah Al-Kautsar. Iya. Dengan surah Al-Kautsar. Dan diambil pendalilan bahwa Nabi tidur di situ. Tapi yang benarnya bahwa Rasulullah tidak tidur. Iya. Itu yang lebih kuatnya. Baik. Jadi selesai sudah ya pembahasan yang ke-9. Kemudian pembahasan yang ke-10, penulis di sini membahas tentang asbabun nuzul. Ya. Tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran itu. Iya. Ini termasuk pembahasan yang penting dari ulumul Quran. Ya, terdapat di dalam rangkaian pembahasannya sejumlah faedah dan pelajaran penting. Ya. Sebagaimana yang saya janjikan, saya ingin menjelaskan beberapa keterangan tentang bagaimana turunnya Al-Quran itu. Ya. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Ini harus diketahui. Jadi turunnya tidak sekaligus, tapi secara apa? Bertahap, beransur-ansur. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila." Orang-orang kafir berkata, andai kata Al-Quran ini diturunkan sekaligus. Maka Allah jawab, kenapa diturunkan beransur? Allah menjawabnya, demikianlah kami turunkan secara beransur, agar hatimu itu menjadi kokoh, menjadi kuat. Dan kami tartil dengan sebenar-benar tartil. Iya. Dan juga Allah firman di ayat yang lain, tadi di surah Al-Furqan, ayat yang lain di surah Al-Isra, Allah firman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran itu kami pecah-pecah dan diturunkan sekaligus supaya kamu bacakan kepada manusia, ya, dengan perlahan-lahan. Dan kami turunkan dengan sebenar-benar penurunan. Baik. Jadi itulah Al-Quranul Karim. Iya. Dia tidak diturunkan sekaligus. Ya, tapi perlu diketahui bahwa telah syah dari Ibnu Abbas, imam ahli tafsir, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu 2 kali diturunkan. Penurunan yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini diturunkan sekaligus. Dari Lauhul Mahfuz ke mana? Ke langit dunia. Dan yang kedua dari langit dunia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara beransur.
Iya. Dan ini telah syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jelasnya? Dan hal yang seperti ini yang datang dari Ibnu Abbas dengan berbagai sudut riwayat syah dari beliau, ini dari perkara gaib. Tidak mungkin seorang sahabat berani menyampaikannya tanpa ada landasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun itu muncul dari ucapannya, itu dianggap memberi hukum atau memiliki hukum apa? Hukum marfu. Memiliki hukum marfu. Baik. Jadi itulah turunnya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun secara beransur, berpisah-pisah, tidak sekaligus. Apa hikmah turun seperti itu? Iya. Secara berpisah-pisah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sesuai dengan keperluan. Ya, kadang turun satu surah penuh, kadang turun sebagian ayat saja. Kadang turun bala satu ayat, sebagiannya saja dari ayat itu turun. Ya, seperti ayat di surah An-Nisa la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Itu tambahan ghairu ulil darar, itu turun nanti belakangan. Ya. Seperti ayat minal khayti hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Kalimat ayat minal fajr itu turun belakangan. Ya. Jelas ya? Kenapa? Apa hikmah Al-Quran ini turun secara beransur? Hikmahnya banyak. Di antara hikmahnya disebut dalam Al-Quran untuk mengokohkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Linuthabbita bihi fu'adak. Kami kokohkan hatimu. Iya. Nah ini dari cara seorang itu mendalami ayat-ayat Al-Quran. Dia pelajari dengan baik. Dia kaji setiap hari. Ya. Terus dia ada tambahan. Nah, karena itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika belajar satu ayat, dia belajar kandungannya sekaligus dia amalkan. Kadang satu surah oleh sebagian sahabat dipelajari 7 tahun. Satu surah. Sebab mereka mempelajari sekaligus mengamalkan. Ini jalan yang paling afdalnya, yang paling bagusnya. Jalannya para sahabat. Tapi bukan artinya tidak boleh seorang itu menghafal sebelum diamalkan. Iya. Sebab menghafal Al-Quran punya keutamaan apa? Tersendiri. Tapi harusnya seorang yang menghafal Al-Quran itu lebih memfokuskan untuk mempelajari makna ayat dan mengamalkannya. Iya. Kalau dia hafal. Orang yang tidak hafal bagaimana? Hah? Apa yang dia kerja kalau dia tidak hafal? Kalau dia tidak hafal, harusnya lebih-lebih lagi dia mempelajarinya. Karena itu menghadiri pelajaran tafsir penting sekali. Iya. Jangan luput. Jelas ya? Kadang seorang, Masya Allah, pelajaran fikih rajin datang. Pelajaran akidah rajin datang. Pelajaran tafsir, entah kemana. Iya. Ini tidak bagus untuk seorang penuntut ilmu. Iya. Dalam tafsir itu, terdapat seluruh jenis ilmu di dalamnya. Ada semua ilmu di dalam pelajaran tafsir Al-Quran. Baik. Karena itu diperhatikan ya. Kemudian di antara manfaat atau faedah hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap itu untuk membantah, membatilkan penentangan orang-orang kafir. Mereka yang mencela Al-Quran, membuat perumpamaan-perumpamaan, mendatangkan syubhat-syubhat. Maka turun Al-Quran. Ketika ada syubhat, ada kebatilan dimunculkan orang kafir, turun ayat menghancurkan syubhat tersebut. Allah berfirman, "Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau dengan sebuah perumpamaan kecuali kami akan datangkan kebenaran dan penafsiran yang lebih bagus. Ya, dan di antara hikmahnya juga adalah untuk bertahap di dalam pensyariatan. Ya, hanya tahapan di dalam pensyariatan.
Ini termasuk hal yang sangat indah, menunjukkan keelokan syariat dan agungnya agama ini. Dan di antara hikmahnya juga adalah menegaskan kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran apa yang beliau bawa. Iya. Jadi subhanallah, tiap kali ada sesuatu turun ayat membantahnya, menunjukkan kejujuran Nabi. Dan Al-Quran itu turun 23 tahun. Awal yang turun hingga akhirnya tidak ada kontradiksi. Tidak ada pertentangan. Ya, maka ini membuktikan kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan banyak lagi ya hikmah di belakang hal tersebut. Ya. Dan dimaklumi bahwa turunnya Al-Quranul Karim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui perantara Jibril. Ya. Sebab Jibril lah turun membawa Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sungguhnya Al-Quran itu ditanzil, diturunkan dari sisi Rabb alamin, dibawa oleh ar-ruhul amin, yaitu Jibril, ke hatimu supaya engkau menjadi orang yang memberi peringatan dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Jadi dibawa oleh Jibril. Dan Nabi SAW tidak pernah melihat Jibril dengan wujud aslinya kecuali 2 kali. Iya. Di mana Jibril alaihi salam menunjukkan wujud aslinya, ya, dalam keadaan sayap-sayapnya sudah menutupi, ya, ufuk, menutupi antara langit dan bumi. Nah, baik. Jadi ini tentang turunnya Al-Quran itu. Terkait dengan asbabun nuzul, sebab turun, ini perlu saya bawakan pembahasan lain. Perlu saya ingatkan bahwa Al-Quran dari sisi turunnya itu terbagi 2. Iya. Ada ayat yang turun tanpa ada sebab. Turun saja. Ya, tidak ada sebab. Turun menjelaskan akidah, menjelaskan syariat, ya, menjelaskan akhlak, menjelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Turun tanpa ada sebab. Bagian yang kedua, ada ayat yang turun karena sebab. Karena suatu kejadian tertentu, karena sebuah pertanyaan. Turun ayat terkait dengan kejadian tersebut atau pertanyaan tersebut. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan nama asbab apa? An-nuzul. Ya. Jadi dari sini bisa disimpulkan, tidak setiap ayat Al-Quran ada apa? Ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya. Tidak setiap ayat. Bahkan kebanyakan ayat Al-Quran itu yang sampai kepada kita dari buku-buku, kebanyakannya turun tanpa sebab nuzul. Kebanyakannya. Nah, ilmu tentang asbabun nuzul ini ditulis oleh para ulama buku-buku. Menjelaskan sebab turunnya surah. Misalnya dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari Jundub bin Sufyan, Rasulullah pernah sakit 2 malam atau 3 malam. Maka seorang perempuan datang kepadanya. Ya. Dia berkata, perempuan ini datang mengelok Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad, saya berharap syaitan kamu sudah meninggalkan kamu. Sebab saya melihat kamu 2 atau 3 malam ini sudah tidak didekati lagi oleh dia. Ya, maksudnya syaitannya adalah siapa? Jibril yang menurunkan wahyu. Ya. Jelas ya? Maka Allah menurunkan firman-Nya, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, ma wadda'aka rabbuka, Allah Rabbmu tidak meninggalkan engkau, tidak membiarkan engkau. Jelas ya? Jadi ini sebab turun. Ya. Baik. Dan menyebutkan tentang asbabun nuzul ini banyak sekali pembahasannya. Iya. Ditulis oleh para ulama buku-buku besar di dalam hal ini. Nah, ada buku Al-Wahidi, Asbabun Nuzul.
As-Suyuti juga punya buku tentang asbab an-nuzul khusus. Iya. Dan ada buku-buku lain ditulis. Dan belakangan dicetak Asbabun Nuzul karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, tapi tidak lengkap. Nah, dan di antara buku yang bagus tentang Asbabun Nuzul apa yang ditulis oleh guru kami Syekh Muqbil rahimahullahu taala. As-Sahihul Musnad fi Asbab An-Nuzul. Ya, dan belakangan saya lihat ada orang-orang yang mengumpulkan beberapa buku dari kalangan muasirin tentang Asbabun Nuzul. Ada yang mengumpulkan khusus yang sahih saja, ada yang mengumpulkan seluruh Asbabun Nuzul, sahih maupun lemah, sahih maupun dhaif. Ada yang mengumpulkannya dalam 4 jilid. Yang jelas ini memang tergantung pada riwayat. Bagaimana cara seorang mengetahui sebab nuzul ayat, sebab turunnya? Ya, caranya adalah nukilan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau ada hadits yang menerangkan, maka dari hadits itu diambil. Atau sahabat menjelaskan, ini ayat turun pada kejadian ini. Maka uraian sahabat bahwa ayat ini turun di kejadian ini, itu memiliki hukum marfu. Memiliki hukum hadits marfu. Iya. Baik. Tapi ucapan sahabat diperhatikan ya. Kalau dia berkata, nazalat hadhil ayat fi kada, ayat ini turun dalam keadaan begini, nah itu menunjukkan sebab nuzul. Tapi kalau dia sebut, dia singgung, ya, ayat untuk suatu pendalilan, maka itu belum tentu ya, belum tentu dia sebagai sebab nuzul. Ya, maka ini perlu diperhatikan ya, konteks dan sigah yang diucapkan oleh sahabat tersebut dalam menguraikan asbab an-nuzul. Nah, baik. Di antara hal yang perlu juga saya terangkan bahwa sebab turunnya ayat itu kebanyakannya satu kali turun saja dengan satu sebab. Tapi bukan hal yang dilarang. Satu ayat turun dengan beberapa sebab. Ya, seperti telah syah dari pada kisah li'an. Ya, ayat tentang li'an itu di surah Nur itu turun pada kisah Waimir al-Ajlan bersama istrinya. Ya. Dan telah syah juga itu turun pada kisah Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Jadi 2 kisah. Nah, jadi kalau dikatakan ayat turun pada dua-duanya, itu tidak ada hal yang melarangnya. Sepanjang dalil menunjukkan tidak ada masalah. Iya. Dan di antara pembahasan penting di sini, di pembahasan asbabun nuzul, ketika seorang mengenal turunnya ayat, itu membantu. Ini faedah ya dalam mengenal asbabun nuzul. Membantu seorang itu, ya, mengenal hikmah-hikmah syariat, maksud-maksud pensyariatan, dan bagaimana hukum-hukum syariat itu sesuai dengan keadaan yang mengangkat hal yang berat di tengah umat, mewujudkan kemaslahatan, dan banyak lagi dari hikmah-hikmah yang agung di dalamnya. Iya. Tapi bersamaan dengan itu semua, kalau diketahui sebab turunnya, itu tidaklah mengkhususkan makna ayat, tidak membatasi makna ayat. Karena itu ada kaidah dalam ilmu tafsir. Ini juga kaidah dalam ilmu usul fikih. Ya, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi ukuran, menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebabnya. Seperti dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang lelaki, dia pernah mencium perempuan. Lalu dia datang kepada Nabi ingin bertobat. Maka turunlah ayat. Ya, orang ini bertanya bagaimana cara bertobatnya. Turun ayat menjelaskan. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Tegakkanlah salat di 2 ujung siang. Ya. Dan di malam hari. Sungguhnya kebaikan menghilangkan kejelekan. Ini adalah peringatan bagi siapa yang ingin mengingat. Ketika ayat ini turun,
Ya, ayat ini kan turun karena ada pertanyaan dari sahabat ini. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah ayat ini untuk saya saja? Kata Nabi, tidak. Kata beliau, liman amila biha min ummati. Bagi siapa yang mengerjakannya dari umatku. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat, ballin nasi kafatan. Maka ini untuk seluruh manusia. Ya, betul memang bahwa ayat ini khusus turun pada orang yang mencium perempuan yang ingin bertobat. Jelas ya? Tapi kandungan ayat, perbuatan yang jelek itu akan hilang dengan perbuatan yang baik. Jadi apa saja dari kejelekan, apakah dosa mencium atau dosa memeluk atau yang semisal dengannya, apa saja dari dosa, salah satu sebab untuk digugurkan adalah dia melakukan dari amalan salih yang menggugurkan apa? Menghapus dosa-dosa tersebut. Baik. Iya. Jadi ini beberapa pendahuluan tentang asbabun nuzul yang ingin saya ingatkan di sini. Kata penulis rahimahullahu taala, wa sannafa al-a'immatu al-asfara wa sannafa al-a'immatu al-asfara fihi tayammim nahwa istifsara. Ya. Kata beliau, dan para a'immah telah menulis asfara, berbagi buku. Fihi, di dalam sabab nuzul ini. Yang paling masyhurnya kita sebutkan tadi buku Al-Wahidi rahimahullah. Ya. Tayammim, maka sengajalah kamu cari dari buku-buku itu istifsara, tanya bagaimana buku itu. Iya. Di buku dalam hal ini banyaknya sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi. Nah, katanya, ma fihi yurwa an sahabiyyin rufi' wa in bi ghairi sanadin famunqati'. Apa yang diriwayatkan dari sahabat, maka hukumnya adalah marfu', rufi'. Ya, bukan hukum mauquf. Tapi ini disyaratkan ya, kalau sanadnya kepada sahabat itu sanad bersambung dan sahih. Sanad bersambung dan apa? Sahih. Jadi kalau sudah sahih sanadnya kepada sahabat, ya, dia katakan ini ayat turun begini, maka itu ayat memiliki hukum marfu'. Bukan hukum mauquf. Sebab dalam hal yang seperti ini tidak ada tempat bagi sahabat berijtihad. Kalau tanpa sanad, maka itu dihitung munqati', tidak dianggap. Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, au tabi'i pamursalun wa sahhati asya kama li ifkihim min qissati. Ya. Demikian pula kalau dia hanya bersandar kepada seorang tabi'i, bukan sahabat. Ini juga hukumnya hukum mursal. Dan mursal dari hadits yang terputus. Sebab tidak disebut sahabat. Ini ditolak. Hadits mursal. Nah. Kemudian kata beliau, wasahhati, tetapi telah sahih asya'a, berbagai riwayat. Ada riwayat yang sahih. Kama li ifkihim min qissati, sebagaimana kisah ifk. Ya, yaitu kisah kaum munafikin yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bagaimana di dalam kisah yang masyhur itu turun 10 ayat di surah Nur mensucikan Aisyah dari tuduhan. Radhiyallahu anha wa anis sahabati ajma'in. Baik. Demikian pula kata beliau, was-sa'i wal hijabi min ayati khalfal maqamil amru bis salati. Demikian pula di sa'i. Ya, ini ada kisah tentang sa'i ya. Sebab turunnya ayat inna safa wal marwata min syairillah. Itu ada kisahnya dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Demikian pula tentang ayat hijab yang sudah berlalu ya. Bersama kita pembahasannya tentang ayat hijab. Demikian pula salat di khalfil maqam. Perintah salat di belakang maqam.
Itu ada kisahnya di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan yang diriwayat Bukhari dan Muslim itu tadi tentang kisah apa? Kisah hijab ya, yang sudah kita terangkan. Dan di kisah tentang maqam itu ada di riwayat Al-Bukhari. Iya. Ketika Umar berkata kepada Rasulullah berkata, maqam Ibrahim ini kita jadikan sebagai tempat salat. Maka turunlah ayat, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Baik. Jadi itu sebab nuzul semuanya, sebab turunnya. Ya, dan hadis-hadis tentang sebab nuzul banyak sekali. Kalau ingin mudah, ingin membacanya, baca saja buku Syekh Mukbil tadi, As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Beliau hanya menyebutkan hadis yang sahih saja. Hadis yang sahih. Ya, kalaupun beliau luput sesuatu yang sedikit. Dan beliau punya syarat yang kuat di dalam kitab beliau itu. Rahimahullahu ta'ala. Baik, selesai sudah pembahasan asbab an-nuzul. Setelah itu penulis berpindah ke bentuk yang ke-11. Awwalu ma nazal. Akhir ayat yang turun. Awal ayat yang turun. Yang ke-11 ya. Awal ayat yang turun. Kata beliau, Iqra' alal asahhi fal muddathiru. Iqra' alal asahhi fal muddathiru. Awaluhu wal aksu qawmun yakthuru. Iya. Awaluhu at-tatfifu thumma al-baqarah. Wakila bil aksi bidaril hijrah. Kata beliau, Iqra', bacalah. Nah, alal asah. Yang paling pertama turun adalah surah Iqra'. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama turun. Alal asah. Menurut pendapat yang paling sahih. Fal muddathir. Setelahnya adalah surah Al-Muddathir. Ya ayuhal muddathir. Qum fa'anzir. Dan seterusnya. Iya. Jadi yang pertama turun surah Iqra'. 5 ayat pertama. Kemudian turun setelah itu ayat-ayat di awal surah Al-Muddathir. Nah. Baik. Awaluhu. Itulah awal yang pertama turun. Iqra' kemudian Al-Muddathir yang pertama. Wal aksu qaumun yakthuru. Ya, dan kebalikannya ada sebagian kaum yang mengucapkannya, berpendapat seperti itu. Jadi ini memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama turun Iqra', kemudian Al-Muddathir. Dari yang pertama, ada yang berkata yang pertama turun Al-Muddathir, Iqra' setelahnya. Iya. Tapi yang benarnya seperti yang disebut oleh penulis, ya, Iqra' itu yang pertama turun. Baru apa? Al-Muddathir. Sebab Nabi sudah menerima wahyu dengan Iqra'. Al-Muddathir turun di kejadian setelah itu. Setelah Nabi SAW melihat kembali Jibril untuk kedua kalinya duduk di antara langit dan bumi. Maka beliau dalam keadaan menggigil mendatangi keluarganya, berselimut, maka turunlah ayat Ya Ayyuhal Muddathir. Nah, itu tegas ya, menunjukkan bahwa dia adalah yang pertama kali turun. Iya. Nah, kemudian kata beliau, awwaluhu at-tatfifu thumma al-baqarah. Wa qila bil aksi bidaril hijrah. Ya, awalnya, maksudnya awal yang turun di Madinah, ini di Madinah ya, adalah surah At-Tatfif. Iya. Itu surah Al-Mutaffifin. Kemudian surah Al-Baqarah. Nah, kemudian surah Al-Baqarah. Wakil al-aksu bidaril hijrah. Ya, ada yang mengatakan sebaliknya. Ada yang mengatakan sebaliknya. Nah, itu dinukil dari Ikrimah. Iya. Kalau riwayat yang pertama tadi Wailul lil mutaffifin, yang pertama kemudian Al-Baqarah,
Itu disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas. Baik. Ala kulli hal ini untuk yang di Madinah itu tidak terlalu penting dalam pembahasan. Sebab memang yang menjadi pokok yang banyak dibahas yang pertama turun dari Al-Quran secara mutlak. Dan Al-Quran turunnya mulainya di Mekah. Sebab Nabi menerima wahyu di mana? Di Mekah. Dan ini pembahasan perlu memeriksa sanad-sanad. Ya, dan sudah ada yang menjelaskan kelemahan-kelemahan terkait dengan riwayat. Ya wallahu ta'ala alam. Pembahasan yang terakhir. Asani asyar akhir manazal. Yang paling pertama turun. Paling pertama turun. Paling terakhir turun. Akhir manazal. Yang paling terakhir turun. Kata beliau, wa ayatul kalalatil akhirah. Kila riba aydan wa kila gairah. Ya. Kata beliau ayat al-kalala itulah yang terakhir. Nah. Ayat tentang al-kalala itu disebut oleh penulis di sini adalah yang terakhir. Ya. Dan ini mereka bangun di atas hadits yas'alunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Ya. Mereka bangun di atas riwayat Al-Bara' bin Azib, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam hal tersebut. Dan disebutkan bahwa itu adalah akhir ayat yang turun. Ya, akhir ayat yang turun. Jelas ya? Ada yang disebutkan juga di dalam riwayat bahwa akhir surah yang turun adalah surah Bara'ah. Surah apa? Surah Taubah. Wakil riba aydan. Dari mengatakan akhir yang turun adalah akhir ayat tentang riba. Nah, ayat tentang riba. Ya. Maksudnya akhir ayat ya, tentang riba juga itu adalah akhir yang turun. Itu pembahasan terkait dengan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya. Kembalilah kalian atau takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang di dalam menafsirkannya atau di dalam menguraikan yang mana yang terakhir itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Karena itu penulis juga di sini mengatakan qila riba aydan, ada yang mengatakan riba wa qila ghairahu. Ada yang mengatakan selain daripada itu. Iya. Baik. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat oleh An-Nasa'i, Ibnu Abbas berkata, "Akhiru syai'in nazala fil Qur'an wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Iya. Akhir sesuatu yang turun dari Al-Qur'an adalah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu akhir ayat. Jelas ya? Dalam riwayat lain oleh Ibnu Abbas, akhiru ayatin nazalat 'ala nabi ayatul riba. Akhir ayat yang turun kepada Nabi adalah ayat apa? Ayat riba. Ini dua riwayat dari Ibnu Abbas tidak bertentangan. Sebab ayat riba kalau dilihat surah Al-Baqarah, ayat riba, begitu akhir ayat riba adalah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Maksudnya ayat riba itu yaitu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya, sebab itu yang menutup pembahasan tentang riba. Jelas ya? Dan sudah saya terangkan bahwa hadits Bara' bin Azib yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala, tentang kalala bahwa itu akhir yang turun, ini mungkin diarahkan bahwa ini adalah akhir ayat yang turun terkait dengan hukum warisan. Ya. Akhir ayat turun terkait dengan hukum apa? Hukum warisan. Terkait dengan surah yang terakhir turun itu disebutkan dari Ibnu Abbas dengan sanad sahih dalam Sahih Muslim
bahwa yang paling terakhir turun idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, sebab itu adalah tanda ajal Nabi sudah dekat. Nah, jelas ya? Ya, dan di dalam riwayat Bara, di dalam hadits Bara disebutkan akhir surah yang turun adalah surah apa? Surah Taubah. Ya, dan ini mungkin yang dimaksudkan adalah akhir surah, akhir ayat yang turun dalam keadaan disempurnakan. Ya, jelas ya? Dalam keadaan disempurnakan. Ya, jadi itu mungkin mengkompromikan antara riwayat-riwayat. Adapun terkait dengan hadits tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ya, ini tidak ada penegasan bahwa dia adalah akhir ayat. Kandungan dari ayat bahwa agama sudah sempurna. Tapi bukan maknanya bahwa tidak ada lagi ayat turun setelahnya. Iya. Tidak lagi ayat turun setelahnya. Jadi dikabarkan bahwa agama telah sempurna. Ya, dan semuanya dari bentuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak bertentangan. Baik. Jadi selesai sudah ya pembahasan 12 bentuk pembahasan dari rantai kalung pembahasan yang pertama yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Untuk pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah taala kita sambung di sisi yang keempat. Bismillah besok setelah sholat subuh. Insyaallah jam 6 pagi ya, kita mulai jam 6 pagi. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini. Kalau ada pertanyaan terkait dengan pembahasan itu ditulis saja dulu. Nanti insyaallah kita akan baca nanti di akhir sesi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.